Seorang anak yang dikenal sebagai troublemaker di sekolahnya membuat gurunya geleng-geleng kepala, pusing tujuh keliling. Sudah berbagai macam cara dilakukan, mulai dari memanggil anak itu, mengingatkannya, bahkan menghukumnya, sampai memanggil kedua orang tuanya. Tetapi semua itu tidak memberikan hasil yang positif. Anak itu tetap menjadi troublemaker. Mengapa? Rupa-rupanya anak itu sejak masih dalam kandungan sudah mengalami kekerasan secara verbal lewat makian yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh ayahnya terhadap ibunya, yang direspon juga dengan teriakan, dengan suara keras sang istri terhadap suaminya. Dan hal itu terus berlanjut dalam kehidupan pernikahan mereka sampai si anak itu lahir dan menginjak usia remaja. Anak itu menjadi troublemaker di sekolahnya. Anak itu suka mengganggu teman-temannya. Anak itu suka melakukan bullying terhadap mereka. Anak itu menjadi keras hati, mudah tersinggung dan cepat emosi. Seorang psikolog dari Jerman, Sigmund Freud, mengatakan 5 tahun pertama dalam usia seseorang adalah periode emas dalam membentuk kecerdasannya. Kecerdasan di sini bukan hanya kecerdasan dari segi intelektual, tapi juga kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Karakter seorang anak sangat dipengaruhi pembentukannya dalam 5 tahun pertama usianya. Jadi jika dalam periode 5 tahun yang disebut dengan periode emas itu, seorang anak justru menghadapi banyak sekali aksi kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap dirinya. Dia tidak mendapatkan kehangatan, dia tidak mendapatkan kasih sayang, cinta kasih dari orang-orang di dekatnya, terutama dari orang tuanya. Maka kelak dia akan menjadi anak seperti yang saya sebutkan tadi, yang mendapat julukan si troublemaker. Kita tentu tidak berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang sedemikian itu. Sebab itu marilah kita, pasangan-pasangan muda yang memiliki anak yang berada di usia rentang 0 sampai 5 tahun terutama, menunjukkan kasih sayang kita kepada pasangan kita dan menunjukkan kasih sayang itu juga kepada anak kita. Jangan langsung menjudge, jangan langsung melabel anak kita nakal, kurang ajar, tidak tahu sopan santun, dan sebagainya. Karena anak sesungguhnya belajar dari contoh yang terjadi di sekitarnya. Anak tidak menganalisa, karena belum tiba saatnya bagi dia untuk menganalisa. Dia hanya melihat dan menyerap apa yang dia lihat dalam pikiran bawah sadarnya, dan itu membentuk dirinya. Karena itu sebelum terlambat, sebelum segala sesuatunya menjadi sulit, dan sebelum kita menangisi keadaan, mari kita bentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memiliki kepribadian yang baik, anak-anak yang tidak menjadi troublemaker di lingkungan sekitarnya. Dengan cara kita sebagai orang tua menunjukkan kasih sayang kita, kehangatan cinta kita kepada pasangan dan kepada anak kita, agar dengan demikian anak boleh melihat contoh yang baik dari kita, dari keseharian kita.
sehingga dia belajar sesuatu yang baik pula untuk membentuk dirinya menjadi pribadi-pribadi yang disukai oleh Tuhan dan juga disukai oleh semua orang.